Oke kawan-kawan, bertemu kembali di channel ini. Saya mau menunjukkan bagaimana caranya kita buat kabel perpanjangan untuk listrik ya, atau biasa disebut kabel extension. Apa yang perlu kalian perhatikan dalam membuat kabel extension? Memang konten ini kelihatan seperti bahkan itu gampang. Ini memang gampang, tapi kenyataannya yang saya lihat sering sekali teman-teman membuat kabel extension namun tidak memperhatikan bagaimana kabel itu supaya kokoh dan aman untuk dipakai. Nah, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Pertama, kita harus pilih nih dari visual stop kontak yang ada ininya. Ini adalah ground ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana. Kita buka dulu. Ini ada stop kontak 6 lubang ya, banyak di pasaran. Bagaimana caranya memasang? Ya, yang ini yang pinggiran ini untuk ground, ini untuk listriknya 0 dan pasnya ya kawan-kawan. Jadi kita mulai pasang. Kenapa pakai ground? Karena ground ini berfungsi untuk membuang dari listrik yang ada di bodi peralatan, baik itu akibat imbas atau short atau gimana. Jadi cara kerjanya itu nanti kabel ini yang di kutub ini akan terhubung dengan listrik, sedangkan yang ini akan terhubung dengan kabel yang tertanam ke tanah. Jadi kalau kalian di rumah sering ada alat, ketika tangan kalian nempel di bodinya terasa nyetrum. Nah, fungsi grounding ini adalah membuang setrum itu, jadi kalian tidak merasakan setrum. Itu fungsinya ya. Biasanya kalau alat-alat yang berisi gulungan seperti dinamo atau macam-macamnya, pasti biasanya ada induksinya. Jadi di bodi itu ada listrik kecil yang mengalir. Jadi listrik itulah yang kita buang ke tanah supaya kita tidak tersetrum. Oke, sekarang kita rakit mulai dulu. Ini stop kontaknya. Nah, kabel yang kita pilih ini juga jangan sembarangan ya, STSNI ya. Kalau kalian lihat di sini 3x075, artinya apa? Kabelnya itu IC-nya 3, diameternya 0,75. Besarnya diameter kabel 0,75 itu harus disesuaikan dengan beban apa yang dipakai. Kalau bebannya kecil ya sekitar 200 watt gitu ya, kalian nggak masalah pakai kabel ini 0,75. Kalau yang kecil-kecil ya, jadi caranya kita begini pas. Oke. Jadi kita pilih yang isi 3. Ya. Kita kupas dulu bodinya kabel, keluarkan. Nah, saya saat ini hanya menggunakan tang potong ya. Kita ukur nih panjangnya ya dari kabel. Nah, dari kabel kalian kira-kira dulu ke sini, apakah sampai ya segitu kira-kira. Kita potong. Kita potong
pas ujung-ujungnya. Nah, kita pas kira-kira 1 cm kawan-kawan. Nah, kita giling, terus kita tekuk nih ujungnya. Tujuannya ini adalah memperbesar diameter, jadi bautnya itu mencengkram lebih bagus. Baut yang mana? Baut yang ini kawan. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Trik ini memang sederhana ya, cuman saya lihat sering banget saya ketemu kalau pasangnya juga belum aman. Nah, sudah masuk pas, jadi dia kita jepit dengan kencang di sini. Oke, nah seperti itu. Nah, kabel biru di sini, kabel coklat di sini. Nah, pastikan kencang ya. Selesai ini kalian harus tarik, coba apakah dia lepas ya. Sudah kencang. Nah, sekarang kita pasang ground sekatnya di sini. Oke. Nah, kelihatan ini memang mudah dan sering dilakukan, cuman yang sering orang abaikan itu adalah ini kawan-kawan. Saya mau tunjukkan. Sekarang kita pasang groundnya. Kalau kalian belum terbiasa menggunakan tang potong, pasti thread kabel ikut berpotong. Jadi kita tekuk dikit. Kita masukkan groundnya di sini ya. Warna kabelnya ground adalah kuning hijau. Kita masukkan sekarang. Masukkan seperti ini. Sorry. Ya, kawan-kawan. Oke. Sudah kita kencengkan. Ya. Nah, ini adalah penjepit kabel. Banyak orang bikin kabel seperti ini, yang dijepit adalah kabel dalamnya ini. Itu adalah kesalahan besar. Karena apa? Di sini penjepit ini bisa melukai kabel ini. Kalau kedua kabel ini luka dan berdempet, itu bisa menimbulkan short ya. Jadi triknya ini, yang dijepit adalah bagian kulit luar yang terluar. Ya, jadi kalau ini warnanya hitam ya, bagian kulit hitam ini yang harus dijepit kencang. Gitu. Ya, karena banyak sekali saya menemukan kabel itu tidak dijepit pada bagian kulit hitam ini. Nah, kita buat kencang dan pasti dia akan terjepit, teman-teman. Nah, aman kan? Ini yang saya sebutkan. Kalau sering kali saya menemukan orang memasang stop kontak yang dijepit bukan kabel luarnya, tapi kabel ini yang dijepit. Itu berbahaya kawan-kawan. Ketika sering gerak begini, kabel ini misalnya kalau kulit luarnya ini lebih tebal, kalian bisa perhatiin ini, kulit luarnya lebih tebal. Ya. Oke, kita pasang sekarang. Nah, dan stok kontaknya udah jadi. Oke.
stop kontaknya jadi kawan-kawan. Nah, udah. Sekarang kita pasang di colokannya. Ini colokannya. Kita buka dulu. Kita lihat dulu colokan ini seperti apa sih. Perlu panjang berapa sih untuk dipotong. Kita buka. Kebetulan colokan ini dia bentuknya melengkung ya. Nah, jadi sekarang ini, kalau ini kalian harus pastikan kulit hitam ini yang terjepit di penjepit kabel ini, bukan bagian dalamnya. Ya, sekarang saya buka. Kita buka dulu ini penjepit kabelnya. Udah. Nah, kabel biru dan hitam itu, biru dan coklat ya tadi ya, masuk ke sini. Kabel groundnya masuk sini, kuning hijau masuk ke sini ya. Jadi mari kita buat, kita ukur dulu seberapa kita perlu memotong. Kira-kira segini kawan-kawan. Oke, kira-kira segini kan. Jadi kita kupas dulu kulitnya, cubit dulu kabelnya. Kalau kalian belum biasa pakai tang, cubit kabelnya, pas pinggirnya, cubit-cubit ya, jangan sampai terkena kabel dalam. Ini perlu pengalaman untuk mengupas kabel seperti ini, tapi kalian bisa lakukan dengan berhati-hati. Oke, biar kena kabel dalamnya yang kena. Tarik, nah, dikit ya, sedikit masalah. Yang penting nanti pas jepit, yang dijepit adalah kulit terluar. Oke, sekarang kita lihat dulu. Masih bisa, mantap. Masih bisa kawan-kawan. Nah, sekitar segini kita akan kupas. Itu. Nah, teknik begini kalian harus latih, jadi tidak ditekan keras, tekan sedikit terus ditarik. Oke. Sepertinya ini kepanjangan dikit, kita akan potong ya kawan-kawan. Kita akan potong, setelah dipinggir baru kita potong. Nah, potongnya segini, seperti 1 cm saya bilang, dari punya 1 cm. Tangan saya sudah mulai tumpul. Oke, nah, kita buat seperti ini. Kita kenapa dilipat ya, biar lebih banyak bidang yang terjepit oleh baut ini. Itu tujuan saya ya. Nah, kebetulan kita pakai kabel serabut ya. Kalau kabel tunggal nggak bisa ditekuk begini, sempit lubang. Masukin dulu ya, kita masuk. Nah, baru sekarang kita jepit. Kalian harus pastikan yang terjepit adalah tembaganya, bukan kulit kabelnya. Nah, itu yang menjadi catatan kalian. Nah, lagi satu, masukkan. Masih pegang. Masukkan. Nah, oke, sudah masuk. Baru kita ukur ground. Kira-kira segini lah.
ground kita biarkan agak panjang biar gampang belitnya. Nah, kita masukkan dari bawah ini, masuk ke sini dulu ya. Kenapa kita gulung kabel ini ya, tujuannya biar nggak serabut, serat-seratnya itu ada yang keluar, itu yang berbahaya juga, bisa mengenai yang samping-sampingnya. Jadi kalian harus pastikan ini tergulung semua dan barulah dipasang gitu kawan-kawan. Jadi ini kita tonjok dikit ya, kabel ground. Jadi instalasi yang bagus tuh pasti dia kabelnya 3, 2 untuk listrik, satunya ke tanah, ke grounding ya, ground tanah. Nah, kalau sudah masuk kita kencengkan ya. Nah, sekarang nih poin terpentingnya ini ketika kalian memasang ini. Pastikan yang terjepit tadi adalah kulit hitam. Nah, ini ada gigi nih. Kalau seandainya yang kalian jepit ini, makanya gampang banget terkelupas. Jadi kalau kalian gerakkan colokan itu akan gampang banget jadinya short kawan-kawan. Nah, kita sudah buat begini. Sekarang kita pasang nih kunciannya, ada 2 nih. Ini untuk kabel isi 2 kemungkinan ya. Jepit kulit kapal. Nah, satunya pasang lagi. Jangan langsung satu dikencengkan, buat dia seimbang jepitannya. Habis kanan kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, sampai mentok. Oke. Nah, kenapa dibuat ini? Ketika kalian tarik, kulitnya sudah terpegang dengan kencang. Oke. Oke kawan-kawan. Nah, ini yang saya bilang membuat colokan lebih aman ya. Oke, saya pasang sekarang tutupannya. Sudah jadi. Cukup sebentar bikin kabel begini ya. Oke. Oke. Kalian harus pastiin di sini tidak ada kabel yang good. Ini ground. Oke. Nah. Sudah jadi kawan. Oh, kokoh nih. Jadi aman kalau kalian putar-putar begini, tidak lepas dia. Oke kawan, segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan trik sederhana ini membantu kalian lebih aman dalam menggunakan peralatan listrik. Dan pastikan instalasi kalian di rumah groundnya sudah terpasang. Sampai ketemu di video-video lainnya. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan video-video yang saya buat berguna bagi kalian. Sampai berjumpa.